Halo Pak, suara saya jelas, gambarnya jelas Pak. Saya barusan ngajar Nasdaq. Ada. Cuma gara-gara nggak ngambil $5, $100 diambilnya. Aduh, ampun dah. Dan kayak kita buang dulu, kembali ke standar dulu. Pindahkan ke 15 menit dulu. Iya Pak, udah disikat Pak. Diamankan, sisain 300 tadi di balance. Sore-sore kena Nasdaq plus paruh. Saya kena disikat Nasdaq saya tadi sore. Entah kenapa cek begini. Ya, sudahlah. Wah, mantep Pak. Oke. Ini modelnya kok. Ya, ayo Pak kita cari lagi Pak. Tenang aja, ntar kita cari dapat lah. Ini modelnya. Ntar kau pindahin lagi. Oh, ini sekarang kan masih bentuknya koreksi ya. 61. Oh belum. Menuju 61. Nanggung Pak kalau begini Pak. Kalau mau buy ini nanggung nih Pak. Tinggal 61,8 nih. Kalau saya nanggung Pak. Buy sekarang nanggung. Saya tunggu dulu. Lurus, tes 9. Ini saya buang dulu. Support jadi resisten, sekarang harga lagi bergerak di sekitar itu. Buang dulu. Ini bisa turun kayaknya. Ini butuh time frame agak panjang. Kita kalau lihat di sini nanti di forex sector. Malam ini cuma ada data Kanada sepertinya. Ya, data Kanada. Data Kanada. GDP Kanada. Tapi yang bulanan ya. GDP itu lebih lihat tuh yang kuartal. Untuk bulanan, tapi biar boleh lah, semoga aja jadi jalan deh. Iya. Ini tadi nih. Mana tadi? Ini Pak, terlalu dekat dengan 61,8 gitu. Kalau apa ya? Kalau saya buy itu ya agak gemeteran sih situ sih. Terus ini juga di daerah sini nih. Daerah sini kan jadi seakan-akan ada resisten gitu. Di sini. Nah, sekarang ada resisten di sini, jadi ya terlalu dekat gitu. Jadi saya no action dulu gitu. Lihat dia dulu deh. Ini tadi saya sell di sini tadi. Time pendek. Nggak keluar di sini, nggak keluar, kena stop loss.
Tapi untung aja stop loss. Kalau nggak pakai stop loss selesai. Depo lagi sama bohong. Ini 5 menit, saya selalu pakai 5 menit. Ini juga ya. Kanada di hari malamnya Kanada ada tuh. Setiap 5 menit. Oke, malam juga Pak. Tadi sore habis kena ajar Nasdaq saya. Separuh balance-nya hilang. Aduh. Penyakit Pak. Kalau habis dapat 2.000 terus pasar narik gitu. Iya, oke deh. Iya Pak. Cuma gara-gara nggak ngambil 5 dolaran Mbak, 7 dolaran Mbak. Udah kelihatan 7 dolar. Nggak saya ambil 7 terus 5 7 lagi 5 7 ya brek langsung brek minus 10 brek langsung kenceng deh kacau. Selesai aku kena. Saya pas menurunkan SL-nya pula. Tapi mendingnya gitu sih Pak, masih ada apa kemampuan bertempur gitu. Tapi berarti malam ini saya nggak bisa kena mepet ya. Lihat di sini dulu deh. Ini kalau kita coba pakai ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam ini. Candle ke-12-nya ada di sini. Ini buat yang satunya jadi menit 59. Terus dari sini ini ke sini kan deket. Ini ke sini deket. Saya rasa berarti masih yang di sini. Ini. Terus bawahnya pakai low today. Low today ini. Tapi ini kayaknya ini ke ini memang deket. Kan sampai benar-benar dapet. Oh, ini memang terlalu dekat nih. Kalau gini nih biasanya naiknya nggak jauh, jadi mesti memang pakai jauh. Nah, oke deh. Jauh beneran. Nggak bisa masuk dong kalau jauh beneran. Ya gitu Pak. Ya memang gitu ya Pak. Kita udah beneran, wah jadi kelihatan 7 tuh kayaknya gimana gitu. Padahal ya kalau kita kemarin sempat lihat itu ya, kita saya download ininya. Saya hide all dulu nih, biar nggak kebanyakan, kayaknya banyak banget yang ini saya simbol. Saya download dulu itunya. Kita pindah ke. Saya tadi kan pakai 5 menit. Request. Nah, terus kita ekspor nih. Sebenarnya 5 dolar itu udah bagus. Terus saya mesti buka ya. Kita buka dulu di Excel. XDE.
Itu jangan 5 menit, mungkin pakai yang daily-nya gitu ya. Kita daily-nya dia rata-rata satu harinya berapa gitu. Terus jadi idealnya kita keluar tuh minimal tuh kita keluar berapa persen gitu dari, kalau udah kelihatan gitu sebenarnya cukup bagus itu. Model ini nih model pakai memperhatikan kisaran pergerakan rata-rata entah berapa jam, entah berapa menit gitu ya. Itu sebenarnya bagus buat kita cari acuan gitu. Kalau saya misalkan di timer 5 menit, maka saya ini mesti keluar berapa dolar gitu bagusnya gitu ya. Pakai dengan lot minimal gitu kan. Saya open. Terus ini text file. Dia pasti text file. Di mana? Wika. Nah, NQ. NQ 5 menit. Agak ekstrim ya sekarang. Saya mau tahu yang 5 menit itu berapa gitu. Tapi kita nunggu dulu, ini kayaknya belum. Nanti kan datanya jam 20.30 tapi itu Kanada ya. Saya agak gimana dengan Kanada. Per yang ini nih, boleh bilang jarang bikin saya profit. Text to column. Kita pindahkan text to column, terus next. Udah pindah. Banyak datanya nih pasti. Sempat 8.000. Gila ya, tahun 2020 1 Januari 1 ini dia 28, harganya masih 8 ribuan aja. Sekarang udah luar biasa. Terus saya cari range-nya dengan mengurangi harga high, saya kurangi low ya. Dengan low. Terus kemudian tinggal copy aja. Kita cari sampai dia selesai. Wah panjang ini. Ini kan lebih cepat. Ini nggak mau dia. Wah kelewatan. Kelewatan. Oke. Ya, salah. Salah. Jadi di atas lagi. Datanya terlalu banyak ini. Datanya terlalu banyak. Ini tadi udah terakhir. Udahlah ditarik aja lah. Memang datanya kebanyakan. 5 menit sih soalnya ya. Saya ambil timer 5 menit. Jadi datanya banyak dari 2020 pula lagi. Tapi kita mau tahu gitu ya berapa ya. Dari 2020 Januari 2020 awal hingga sekarang itu dia kalau range 5 menitannya itu berapa poin nih gitu. Dia kan pakai poin nih. Masih 2020 baris bulan 1 itu. Wah banyak ya. Gimana caranya biar langsung end ya? Mau cepet juga sih. Buset, banyak nih. Nah, saya harus tarik dikit. Ini sejauh. Benar-benar banyak datanya. Ini bagian dari kayak apa? Kalau mau bikin metode trading tuh, ini bagian risetnya nih. Lihat cepat ya. Nah di sini shift UK. Ya benar shift. Wah dapat. Terus di sini saya ambil rata-ratanya. Kemudian average. Average-nya 13 poin, Pak. Kontraknya kita anggap dia selisihnya tuh 13 poin.
Terus kita ke kontraknya dia. Kontraknya 20. Ini kontraknya 20. Jadi kalau kita menghitung profitnya tuh ya berapa sih nilainya gitu ya. Jadi ini kalau kita hitung jadi sama dengan selisih range-nya saya tinggal kali kontraknya. Kita kali biar cepat pakai 0,1 aja. Jadi untuk yang 0,1 aja. Lot 0,1. $27 rata-rata, Pak. Kalau 5 menit. Jadi artinya tuh sebenarnya kalau tadi $5 tuh sebenarnya udah bagus. Pakai 0,1 itu $27 itu udah bagus itu. Itu range rata-rata gerakan 5 menitnya si Nasdaq. Tapi kok daily-nya banyak, Pak. Daily-nya banyak ya. Ini 5 menit saya pakai data 5 menit. Kurang valid sih sebenarnya 5 menit. Pengertian kurang validnya tuh maksudnya kan 5 menit gitu, Pak. Mudah berubah ya dia. Dan ini cuma pakai rata-ratanya aja. Lihat dulu sebentar. 18. Ini 18. Ini juga lagi rame koreksi. Tuh kan. Ini dia sekitar, makanya ini yang bikin saya agak-agak ngeri, Pak. Mau nge-buy dia tadi tuh, ajakan Pak Chandra saya agak ragu karena ini. Tadi saya kan ngeliatnya tadi sebelum saya buang dulu ini. Nah, saya ngelihatnya begitu. Saya ngelihatnya kayaknya belum bisa ngebuang pandangan kalau di sebelah kirinya itu tuh harganya tuh tinggi gitu. Jadi saya mandangnya begini. Loh kok hitam? Jadi saya ngeliatnya ini. Nah, kemudian dia baru koreksi. Kenapa? Karena gerakannya kan belum sama dengan ini kan, belum sepanjang gerakan turunnya. Ini berarti ini baru sekedar koreksi dan mungkin aja akan terjadi kontinuasi atau dia terjadi reversal. Untuk memastikan itu saya pakai si Fibonacci retracement. Saya tarik dari sini. Karena saya memandang gerakannya dari sini. Kalau dari sini beda gitu kan. Kalau begini wah parah nih kan memang lagi turun gitu ya. Dan kelihatannya 61,8 nih, 50 aja masih cukup kuat nih. Jadi kalau ikutin teori ini ya, kita tuh sebenarnya bisa sell lagi di 50 dan di 61,8. Sell menit 29, Bapak malah mau nge-sell. Bentar Pak, sabar. Ya menit 29 Pak. Ini 29. Boleh itu menarik tuh sell. Ini saya lagi pakai cacing-cacing naga-naga nih kalau di gold. Buang lu. Kalau lihat ini, seller banyak, sellernya hilang. Nah, bayarnya bisa muncul. Oke. Itu dia, Pak. Seru tuh, Pak, gitu, Pak. Siapa tuh jadi naga gitu kan, Pak. Pakai kata kalau nggak salah pulang lagi. Ngeri, Pak. Nggak ngeri sih. Sip. Dia daily-nya tuh ada long tail tuh, Pak. Memang betul. Saya ngeliatnya long tail-nya ini agak yang bikin nggak enak mau nge-sell ini nih, Pak. Long tail-nya panjang nih. Tapi mau nge-buy 61,8 jadi ya itu indecision gitu. Aduh. Gayanya gitu padahal memang lagi ciut aja ngeliatnya. Wah, di sini SL di sini kali ya. Berapa poinnya? Menit 29 sih. 13. 13. 130. Pais. Memang ngeri, Pak. buat posisi saya agak ngeri. Kita tunggu dulu. Kanada gimana? Sinyalnya buy ini kayaknya nih.
M5 double top, Bapak di M5, oke. Cakep Pak, Bapak pakai M5. Iya sih Pak, betul Pak. Menit 24 Pak. Ini ya Pak ya. Mantap. Ada huruf M-nya tuh. Menit 24 ya Pak. Banyak kali tarikan dari saya. Saya buang dulu semuanya. Menit 24 itu ya Pak ya. Tuh. M5. Oh, keren nih. Mengarah ke double top ini karena ininya di breakout nih. Nah, risikonya juga nggak terlalu besar nih kayaknya. Paling belasan dolar aja. Ya, 15 dolar. Nah, ini bolehlah saya masuk sini lah. Menit 24 ya Pak. Sinyalnya oleh Pak Mulyadi. Aduh, ini juga asik sebenarnya. Kalau kita pakai ini, masih bisa naik nggak deh? Dia kan naik dari sini. Terus terhenti di sini. Lalu dari sini kemudian dia naik lagi. Oh, udah nyentuh-nyentuh nih. Nyentuh-nyentuh. Ini udah menit 24 nih. 24 saya pon ya Pak ya. 0,1. Ini ada huruf M nih Pak. Kita bikin huruf M, SL-nya di high-nya ini aja. Boleh lah, sell. Terus, kok nggak mau? Nah, ini saya nggak usah pakai ini. Sorry. Iya, kita asal dapat profit aja keluar. Daily dia kan 150. Sebenarnya kalau mau nabrak jangan kayak gini. Kalau gini agak serem ya. Kenapa? Karena kan kita ngitungnya pakai apa? Pakai 5 menit. Mendingan pakai daily sebenarnya. Cuma biar lebih ekstrim aja saya bikin pakai 5 menit. Ayo, ayo Pon. Benar nih ya. Ya kalau profit pasti benar gitu ya Pak. Kalau nanti kalau kena SL-nya berarti salah, berarti bukan double top. Ya Pon. Ya begitu Pak. Semi pasrah. Panjang ini loh. Engulfing nih banyak nih kayak banyak badan yang di biasanya sih kuat kalau gitu. Ini kok lama banget baru 17% aja. Wah dia putus ternyata. Ayo kamu nonton. Tapi udah bagus dah. Tiga begini. Hmm, putus. Saya di sini. Hai, ini resikonya sih ringan sih. Cuma 18 ya. 20. Nggak terlalu mendebarkan gitu resikonya. Kalau lu sinyalnya buy. Sinyalnya buy. Menit 29 kan ada data dia.
Tapi ini masih turun ya. Ya ini trennya masih turun ya. Jadi nge-buy itu agak-agak ngeri-ngeri juga nih. Cuma bagus juga buy kalau kita buy. Ya udah saya bertahan di pon dulu, saya nggak manfaatin GDP-nya Kanada. Soalnya ini juga kritis. Tapi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya ampun 2 jam. Pantesan. Oke. Kok short fire apa? Emang pasarnya lagi tenang sih hari ini ya, boleh bilang nggak terlalu gimana. Baik, belum. Eh, lah, Pon. Ya, yuk, Pon, Pon. Ayo, Pon, Pon. Nah, diem dia. Di Amerika Open. Nanti baru suruh kali mungkin 21.30 baru dia di kencang. Ini rasanya sih si Euro sih seperti masih, ini trennya masih turun ya, enggak tak terbantahkan, trennya itu masih turun, jadi masih masih menarik dari posisi sell. Cuma ya begitu deh. Cuma saya pakai yang 12 candle 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi saya ambil acuan yang awal. Terus dari sini kita baru cari resisten. Jadi shadow high terdekat. Ini kayaknya. Ini yang paling kelihatan high. Itu kemudian hampir breakout tapi nggak jadi. Low-nya adanya di sini. Udah tinggal tunggu deh. 59 kalau itu menitnya. Terus, aduh si ponnya. Lagi nggak seru ponnya nih. Tapi ini 5 menit, makanya ya begitu. Kelemahannya sih kalau time frame pendek itu memang dia kan lebih cepat berubah ya. Jadi terkadang itu pola itu jadi nggak terlalu gimana. Tapi coba lihat di sini di bawahnya ini. Waktu yang ini double bottomnya nggak? Kenceng pula dia. Jadi kalau double bottomnya benar, double topnya juga benar dong. Karena saya lagi nge-sell. Ayolah, Pon. Nih masih turun nih sell nih. Cuma karena saya ngelihat resikonya tadi itu 15 poin gitu. Selesai saya. 13 poin sorry. Bisa $20. Jadi kita cari di ini dulu, cari di pon dulu deh. Coba ya kalau ada yang mau dikomentari silakan, mau ditanyakan silakan.
Oh ya, jadi udah Maret ya. Mana yang lebih menarik ya yang kita pelajari? Mana yang lebih menarik yang kita pelajari? Kita mengulang soal fundamental atau kita mengulang linguistik? Fundamental atau linguistik? Bahkan paling menarik, teman-teman sekalian, paling menarik kalau kita mengulang materi ya, mengulang materi gitu. Mana yang harus saya mulai dulu gitu? Bagian fundamentalnya kah? Atau bagian chartingnya gitu? Saya nggak akan bilang bagian teknikal gitu, karena ya kalau saya bilang pengetahuan teknikal teman-teman sepertinya menurut saya sih tentu akan jauh lebih mantap dibandingin saya, karena kan saya membatasi diri ya, cuma itu aja saya kan. Jadi mulai malam saya mulai masukin dikit-dikit teori gitu. Tiap malam juga ada sih sebenarnya. Karena kan besok malam itu ada ADP. Fundamental. Oke, Bapak lebih tertarik ke fundamental. Yang lainnya, Pak? Teman-teman yang lain? Pak Julius ke candlestick. Oke. biar imbang gitu ya, Pak. Berdua apa? Iya. Waduh. Mama. Campur deh. Campur. Sekarang tuh tinggal saudara. Oh iya ya, kan alam ada yang itu ya, ada lagi yang kelas privat ya, 19.30 dia. Saya biasa ya, saya jam 20. Boleh Pak Ngabung? Itu garis besarnya kalau nggak salah nanti beliau mungkin akan bicara tentang satu strategi yang cuma strateginya agak ini ya. Ini bukan saya bilang strateginya buruk ya Pak ya, strateginya bagus. Di tested udah jalan dari 2018 gitu ya jalan. Kelemahannya satu, kelemahannya budgetnya kegedean, terus entry-nya lambat. Kalau gue turun info, oke Pak. Gak turun ya Pak. Bapak bus rank 2. Gile. Mantap Pak. Jadi itu kemarin itu jadinya ya tapi memang kan beliau kan memang gaya tradingnya adalah swing trade gitu. Kalau swing trade kan udah pasti ada swingnya. Artinya udah siap kena floating dan pilihan time frame-nya walaupun swing juga bisa kalau kita ngeliat dasarnya gitu, kalau ngeliat dasarnya sih sebenarnya time frame pendek pun bisa pakai swing trade. Cuma udah konotasi umum itu swing itu udah pasti entry-nya lamban, kemudian siap floating. Jadi karena itu butuh ketahanan. Nah, saya memang rada kontra soal ketahanan gitu. Kenapa pula ya kita balance itu kan di pandangan saya
Ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman itu saya trading pakai pakai $10.000 pernah loss, pernah habis gitu ya, $10.000 pernah habis. Pakai $20.000 habis. Pakai $50.000 pernah juga habis. Pakai $5 habis. Pakai apalagi $5 ya Pak, $5 habis. Pakai $100 habis. Jadi artinya kan eh, pakai modal berapa aja sebenarnya potensi habis tetap akan ada gitu. Jadi nah, kalau misalkan tapi saya tidak dengan apa dengan pola pola berarti metode itu buruk enggak. Saya bilang semua metode itu bagus. Metode terbaik adalah metode yang kita pahami. Kemudian lebih metode yang paling super itu udah kita paham, kita mampu pula manfaatin pemahaman kita. Nih kayak gini nih contohnya nih. Ini kan double double top kan, pemahaman pemula ini asik nih bisa udah kita manfaatin. Tuh, dapat profit. Itu cakep gitu. Ini berarti metode baik nih. Super metode super nih. Oh ya Pak, Pak udah mulai biru. Tapi ya gitu Pak, ini bukan Nasdaq ya Pak. Kalau Nasdaq jari kita udah siap. Ini bukan Nasdaq. Jadi kita agak-agak santai gitu. Hanya di kelompok ini ya kita kan nggak bisa bilang apa ya. Ayo dia reverse gitu. Tapi kalau lihat time frame panjangnya ini continuasi trend gitu. Kalau Nasdaq sih udah standby di sini. Ini santai dulu, ini santai dulu. Cuma ya gitu, santai itu takutnya pasarnya ngepur. Aduh. Nah, jadi soal kembali ke soal ketahanan menurut saya gitu saya dan saya sering ngajarin ini. Si ini nih, inilah kesempatan kita untuk trading gitu. Maka eh, teori saya itu tentang cash management bukan money management. Iya Pak, kalau Nasdaq nggak gitu Pak langsung dibuka $5, $20. Cepet. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh melihatnya agak agak gimana ya kalau misalkan kita ini berat sih bagian memang kalau pilih aman banyak yang bilang kalau mau aman store gede lot kecil. Jadi misalkan pakai yang ekstrim lah Pak ya. 1M 0,1 lot. Aman itu. Mau di Nasdaq mau di mananya aman itu 0,1 lot aja tapi kadang agak bolak-balik lagi gitu. Cuma problemnya adalah saat kalau kita berpikir uang yang kita setorkan itu sebagai sebuah bagian dari usaha kita. Gitu. Kita usaha maka target awalnya adalah break-even point. Kalau kita makin 0,1 mau mengejar ke pengembalian 1M itu kan bukannya nggak mungkin ya. Mumet gitu ya. 50.000. Ini kalau ini kayaknya udah masuk 23%-an. Kita coba karena kalau kan kita bisa anggap dia koreksi gitu ya. 38 bulan. Belum. Sorry. 38 nih udah nih. Ya, 38%. Jadi kita kasih TP di ini aja 50%. Lumayan kan? Kalau pakai TP. Lah, begitu lah. Pak Bahari Ansar suka begitu tuh. Sindirannya mantap, Pak. Coba satu lot. Ini udah dapat, Pak. 60.000 udah dapat nih, Pak. Cuma yang nggak di meja, duriannya nggak di meja. Duriannya udah di bawah nih. Perasaan durian jadi nggak rame, Pak. Sekarang Pak biasanya rame. Duriannya lagi ini, lagi social distancing. Ya itulah, Pak. Lumayan lah, Pak. Nah, itu, Pak. Saya juga cuma modalnya kegedean, Mbak. Dua lot doang gitu ya. Jadi kalau toko tuh tapi konsepnya kan sama Pak semua Pak. Yang kalau yang
Kalau yang gitu sih sebenarnya nggak gila Pak menurut saya, itu yang nah kalau 100 slot saya suka tuh Pak. Yang benar kayaknya saya, kalau bukan benar ya, kalau sepaham saya lebih cenderung 1 M slotnya 100. Bebannya satu nih Pak kalau pakai pakai full load. Kalau pakai load bus gede. Kalau boleh malah boleh bilang orang itu perlu ditemenin, perlu kita temenin sebenarnya. Karena berarti akurasi dia tinggi. Dia nggak akan berani ambil besar kalau nggak yakin entry dia benar gitu. Saya lupa film apa ya, film Million Dollar Trader. Million Dollar Trader itu acara TV di UK tahun, entah kalau nggak salah 90-an atau tahun 2000-an gitu. Saya lupa sih, ada di YouTube tuh, ada berapa episode gitu ya. Tradingnya sih saham. Nah, pesertanya ini kan reality show gitu, reality show. Jadi pesertanya itu yang trading saham ini adalah benar-benar newbie, nggak pernah sama sekali trading saham. Mereka cuma di training semingguan nggak salah, diajarin gimana trading saham. Lalu dikasih uang beneran, jadi nggak pakai demo kan dia, langsung duit beneran, dan memang ada investor benerannya yang punya penggagas acara ini nih investornya. Jadi dia kasih duit ke newbie nggak pernah trading saham tapi langsung kasih modal gede, 1 juta US dollar kalau nggak salah, saya lupa nomor. Tapi untuk keamanannya dia rekrut 1 orang fund manager beneran. Nah, si fund manager ini bilangnya, ngajarin si peserta ini yang reality show-nya, bilang kayak gini. Kalau kalau Anda mau ambil posisi, mau beli saham, mungkin di saham deh, Anda harus meyakini posisi itu akan benar, akan menghasilkan profit. Kalau ada keraguan 0,1% aja ragu, jangan ambil. Buset pakai itu sih udah stres banget Pak. Nah, yang pakai lot besar itu Pak, itu perlu ditemenin Pak. Kalau kita perlu belajar bagaimana dia ambil pusat buy sell-nya itu karena boleh bilangnya, kalau boleh dibilang, mungkin dari 10 kali entry, dia salahnya mungkin 1 atau 2 kali aja. Karena kan risiko dia tinggi ya, risiko dia tinggi. Kalau angka 4M-nya itu angka 1M-nya itu cuma sekedar angka gitu, nggak ada duitnya, mungkin dia bisa main-main, bisa ambil gitu. Tapi kalau ada duitnya,